Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita ya. Selanjutnya anak-anak, coba kalian baca wacana berikut ini. Berjudul Hari Menanam Pohon. Kalian baca baik-baik ya. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia ya. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Anak-anak, dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas tadi, lengkapilah peta pikiran berikut ini ya. Nah, kita bisa menuliskan judulnya di tengah seperti ini. Ini adalah peta pikiran yang kita akan jabarkan dari beberapa pertanyaan, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan pohon apa. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menanam 10.000 pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pertanyaan kedua, kapan? Kapan diperingati sebagai Hari Menanam Pohon? Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Pertanyaan ketiga, di mana? Di manakah kegiatan dilakukan? Kegiatan dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pertanyaan selanjutnya, siapa? Siapakah yang melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam? Presiden yang melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Pertanyaan berikutnya, mengapa? Mengapa dengan menanam pohon kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia? Karena semakin banyak pohon di lingkungan kita, maka semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Pertanyaan berikutnya, pohon apa? Pohon apakah yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Nah, anak-anak, itulah tadi peta pikiran yang bisa kita tuliskan ya. Jangan lupa, untuk membuat peta pikiran, kita dapat menuliskannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Anak-anak, kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, anak-anak, berikut ini tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut ini pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Yang kedua, pengertian masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Berikut ini tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Anak-anak, kamu telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita pernah belajar tentang kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat? Simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Anak-anak, berikut ini jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan ya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan juga bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut ya, yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian ada peternakan hewan besar, seperti misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Berikutnya ada peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Jenis usaha berikutnya yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut ya. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Selanjutnya, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Jenis usaha yang selanjutnya yaitu pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut ya anak-anak. Barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Selain itu ada barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Berikutnya ada juga barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Jenis usaha ekonomi lainnya yaitu kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan juga rotan. Nah, berikutnya usaha ekonomi perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli.
Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara saja ya, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah kebalikannya, usaha memasukkan barang dari negeri lain ke pasar dalam negeri. Jenis usaha berikutnya yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan juga industri besar.